Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Terima kasih Engkau boleh menjaga, memelihara dan melindungi kami sehingga kami boleh beristirahat, kami bisa bangun, dan kami bersyukur untuk aktivitas hari ini. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat bacaan kita hari ini terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-21, ayat yang pertama hingga ayatnya yang keempat. Persembahan seorang janda miskin. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, hari ini kita masuk di dalam Injil Lukas pasal 21 ayat 1 hingga ayat yang keempat, yang berbicara tentang persembahan seorang janda miskin. Nah, menarik memang di kisah ini Yesus memberikan perhatian, pengamatan kepada persembahan, begitu ya. Jarang-jarang sih Yesus membahas hal ini, tetapi di bagian ini Yesus memberikan perhatian ya untuk persembahan. Nah, satu kali Yesus memandang, melihat begitu ya, ada banyak orang memang pada saat itu memberikan persembahan. Nah, memang persembahan zaman dulu itu ya hampir mirip beberapa gereja hari ini begitu ya, memberikannya tidak dikelilingi kantong kolektor ya. Kalau beberapa waktu yang lalu sebelum pandemik itu beberapa gereja mengelilingkan kantong kolektor begitu ya. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri begitu ya, dengan beberapa petugas persembahan yang menjalankannya. Sekarang kebanyakan gereja itu lebih modern sih memang ya, pakai QRIS, pakai kris dan lain sebagainya. Tapi ada juga yang masih menggunakan model persembahan yang diletakkan di depan begitu ya, satu tempat. Nah, orang dipersilakan untuk maju. Tapi ada juga sebagian yang diberikan di bagian belakang ya, pada saat jemaat mau keluar ibadah. Nah, di sana memang disediakan kotak untuk persembahan. Nah, Bapak Ibu Saudara, macam-macam sih hari ini ya cara dan teknis di dalam memberikan persembahan. Nah, saya mau melihat begini, bagaimana Tuhan Yesus itu melihat persembahan yang diberikan. Memang kalau berdasarkan jumlah pemberian ya, dalam kasat mata manusia, mungkin orang-orang lain pada saat itu memberi lebih banyak begitu ya. Karena macam-macam persembahan yang memang diberikan pada saat itu. Nah, kemudian tiba-tiba ada seorang janda miskin begitu ya, memberikan juga persembahan. Nah, tapi memang dalam pengamatan ya, seorang janda miskin ini hanya memasukkan 2 peser ya ke dalam peti itu. Secara jumlah manusia memang itu kecil sekali ya, 2 peser ya, 2 duit seperti itu. Nah, tetapi kok kenapa Tuhan melihat ini justru persembahan yang besar? Nah, di sini saya melihat begitu. Yang pertama, kalau orang-orang itu memberi berdasarkan kelebihannya, orang-orang memberi berdasarkan kelimpahannya. Jadi banyak orang Bapak Ibu Saudara ya di dalam memberi persembahan itu karena memang ya mereka lebih begitu ya. Kalaupun diambil sekian dari apa yang mereka miliki, itu nggak pengaruh apa-apa dalam hidup mereka ya. Ada orang yang memberikan persembahan karena memang kelebihan. Jadi kalaupun itu diberikan sebagai persembahan, itu tidak mengurangi, tidak mengganggu ya, tidak menggoncangkan kehidupan keluarganya. Artinya seberapa pun mereka berikan dalam jumlah tertentu, walaupun itu besar, tapi itu tidak mengganggu ekonomi keluarga orang itu.
Berbeda dengan si janda ini. Ya, ada janda miskin seperti ini beda banget. Dia memberi memang 2 peser begitu ya, 2 duit seperti itu, tapi dia memberikan seluruh apa yang ada padanya. Artinya setelah dia memberikan, dia nggak tahu ya, habis itu dia bagaimana, apa yang akan terjadi dalam hidupnya, apakah dia masih bisa makan ya, apakah dia juga masih bisa hidup ya, yang belum tentu juga di rumahnya punya stok makanan begitu. Atau mungkin ada tabungan begitu. Enggak begitu ya. Tapi dia memberikan itu sebagai persembahan seluruh hidupnya. Dimana setelah itu dia nggak tahu dia mau bagaimana dan apa yang akan terjadi. Ini yang kenapa Yesus mengatakan dia memberikan persembahan jauh lebih besar dibanding yang lainnya. Sekali lagi ini bukan berbicara tentang jumlah persembahan yang banyak. Bapak Ibu harus memberikan persembahan yang banyak. Tidak. Tapi di sini kita belajar bagaimana kita belajar memberikan yang terbaik yang ada pada kita untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara, memang berbicara tentang persembahan itu sensitif ya. Saya berjumpa ada beberapa orang ya, misalnya tidak ke gereja karena masalah persembahan. Kenapa nggak ke gereja? Gimana ya, kami mau datang tuh nggak enak, kami nggak bawa persembahan. Bagi saya Bapak Ibu Saudara, oke, kalau memang kita ada ya kita beri. Kalau nggak ada, jauh dari lubuk hati yang paling dalam begitu ya, Tuhan mau kita justru memberikan persembahan hidup kita yang hidup ya, persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapannya. Bawa aja hidup kita kepada Tuhan, serahkan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan katakan itu sebagai persembahan yang hidup ya, yang berkenan di hati Tuhan. Nah, semestinya ini yang perlu kita sadari, hidup kita ini Tuhan juga mau, saudara ya. Ada orang kadang ya karena mungkin nggak tahu ya, terlalu sibuk, terlalu kaya begitu ya. Nggak apa-apa nggak ke gereja. Aku persembahan udah aku transfer kok. Persembahan udah aku titipkan kok. Kadang orang memandang di situ butuh uang, gereja itu butuh uang, seolah-olah demikian. Enggak Bapak Ibu Saudara, kalaupun Bapak Ibu Saudara memberikan persembahan ke gereja ya, atau ke tempat Bapak Ibu beribadah, itu Tuhan pakai juga untuk mengelola kok, untuk dikelola. Ya, bukan semata-mata itu kebutuhan gereja. Gereja kalau nggak ada itu sepertinya nggak bisa jalan, nggak juga. Ya, ada banyak cara Tuhan kok mau melihara gereja. Dan jangan kita merasa wah kalau nggak ada saya gereja ini nggak bisa jalan. Ya, kalau bukan karena saya ini nggak mungkin gereja ini bisa begini dan lain sebagainya. Dan nggak perlu takut juga begitu ya. Ya, karena hal itu sehingga kita tidak berani ya untuk melayani. Nggak perlu takut, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang memelihara. Ya, kalau Tuhan sudah percayakan, percayalah, Tuhan juga yang akan memberkati. Dan di sini kita sedang diuji ya, bagaimana kita belajar ya, berani melihat bagaimana pertolongan Tuhan. Nah, bagaimana sikap kita di dalam memberi persembahan? Mari kita belajar seperti janda ini ya, belajar memberikan yang terbaik yang ada pada kita. Seluruh kehidupan kita ini adalah persembahan kita kepada Tuhan. Jadi kalaupun mungkin kita nggak punya uang, nggak punya harta untuk kita persembahkan, ya sudah, kita persembahkan seluruh hidup kita. Artinya apa yang ada pada kita ini milik Tuhan. Dan kita mau semua ini untuk pekerjaan dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita belajar memberi yang terbaik ya, memberi yang terbaik. Apa yang terbaik dalam hidup kita ya, itu yang kita berikan kepada Tuhan. Hari ini apa yang terbaik? Waktumu ya, ide-idemu, berikan kepada Tuhan. Apa yang terbaik, mari kita serahkan kepada Tuhan ya, karena Tuhan mau supaya kita tidak menjadikan hal-hal yang demikian menjadi berhala. Karena ketika itu sudah menjadikan posisi Tuhan di dalam hidup kita, kita sedang menjadikan apa yang kita punya, apa yang kita harapkan, apa yang kita miliki menjadi berhala di dalam hati kita. Mari kita persembahkan hidup kita, dan di sana kita belajar untuk hidup kita bergantung penuh hanya kepada Tuhan saja. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur hari ini Engkau boleh mengingatkan kami bagaimana kami hidup. Biarlah kami hidup seturut dengan kehendak-Mu, dan kiranya kami juga boleh belajar memberikan yang terbaik. Kami belajar memberikan persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan-Mu. Ampuni kalau selama ini sikap hati kami terlalu perhitungan dengan Engkau. Kami seringkali hitung-hitungan dengan Tuhan. Ampuni ya Tuhan. Ajar kami dengan tulus dan ikhlas memberikan yang terbaik untuk Tuhan dan juga untuk pekerjaan Tuhan. Ini doa seru kami Tuhan, kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.